Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan juga salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, Ahad ini kita kembali lagi bersilaturahim dalam program Khazanah Islam Metro TV bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal yaitu Kiai Haji Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Prof, kadang kalau di dalam kita misalnya mendapatkan kebahagiaan gitu, kita langsung mengucapkan alhamdulillah gitu. Apakah itu cukup sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah, Prof? Iya. Mungkin mohon pencerahannya, Prof. Iya. Kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa atba'ina qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd, para pemirsa dimanapun juga berada. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas tentang syukur, nikmat syukur. Nah, apa yang dimaksud syukur? Syukur itu di dalam Al-Quran itu ya dibedakan dengan beberapa istilah sebetulnya. Ada tamaddah, ada tahmid, ada syukur, ada syakur. Jadi ada 4 itu ya. Kalau tamaddah itu pujian-pujian, tapi kadang-kadang pujian itu lain di mulut, lain di hati. Kalau mulutnya manis, hatinya pahit. Kalau hatinya jelek, mulutnya doang yang manis, itu namanya tamaddah. Tapi kalau hatinya dan mulutnya simetris, sama, di sini baik, di sini juga keluarnya baik, memuji di sini, hatinya juga senang, itu namanya tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Hati kita senang terhadap Allah, mulut kita pun juga memuji Allah Subhanahu wa taala, itu namanya tahmid. Syukur itu ialah, teman-teman, hari ini saya akan traktir, ayo kita makan siang nanti di restoran. Prestasi yang saya peroleh ini sebetulnya bukan apa-apa. Tanpa kalian, teman-teman, nggak mungkin saya dapat prestasi ini.
Maka itu sebagai tanda syukur saya ajak, ayo nanti saya traktir makan siang. Itu baru syukur. Ya. Kita dapat keuntungan bisnis, alhamdulillah. Itu belum syukur, baru tahmid. Kalau kita keluarkan zakatnya 2,5%, ada infaknya, ada sedekahnya, ada jariahnya, ada hibahnya, ada wasiatnya, dan seterusnya. Pengeluaran-pengeluaran pada pundi-pundi agama kita, itu baru bisa disebut syukur. Nah, banyak sekarang orang yang keliru, kamu kok gak bersyukur? Sudah tadi. Alhamdulillah. Apa? Alhamdulillah. Itu bukan syukur. Syukur itu ada action. Jadi syukur itu pun juga terbagi dua di dalam Al-Quran. Ada yang disebut syukur, ada syakur. Kalau syakur itu lebih di atas lagi. Mensyukuri apapun yang datang dari Allah, walaupun itu musibah kalau itu datangnya dari Allah. Dan memang kan semuanya datangnya dari Allah kan. Jadi kalau orang sudah sampai ke tingkat syakur, dia sudah tidak membedakan antara kenikmatan dan penderitaan, antara musibah ya dan kebahagiaan. Baginya semua yang datang dari Allah itu adalah baik. Tidak ada lagi kata-kata buruk sangka terhadap Tuhan. Kalau ditimpa musibah, alhamdulillah. Ini surat cinta Tuhan. Sekian lama aku diundang dengan kenikmatan, tapi aku nggak pernah naik ke atas. Nah, Allah merubah undangannya dalam bentuk musibah, maka aku ingat pada Allah. Nah, tanda-tanda jika Allah mencintai hambanya, dia turunkan musibah terhadap hambanya, agar apa? Fungsi musibah dalam Islam itu pencuci dosa masa lampau. Satu hari kita dilanda penyakit demam, kata Rasulullah, itu dosa kita akan diampuni selama 1 tahun. Coba bayangkan, kalau 10 tahun kita menjalani penyakit, nah kalikan sekian. Nah, jadi jangan salah paham terhadap musibah, sebab boleh jadi menurut kita itu musibah, menderita kita, tapi justru itu caranya Tuhan mencintai kita, supaya nanti nggak usah dicicipi kita dengan api neraka di neraka kan, langsung kita lunas masuk. Orang yang meninggal dalam keadaan penyakit kronis ya, penyakit kanker puluhan tahun, itu mati syahid dalam hadis loh. Termasuk juga corona ini, kalau orang mati karena dijemput oleh penyakit wabah menular, itu juga sama dengan Mati syahid. Kanker itu mati syahid juga. Jadi bagi kita sebetulnya boleh jadi itu buruk, tapi di mata Allah itu baik buat kita dan juga buat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau orang sudah sampai ke tingkat asyakur, dia sudah tidak bisa membedakan mana musibah dan mana kenikmatan. Apabila ia ditimpa musibah, dia ambil hikmahnya, ini caranya Allah mencintai aku. Tapi kalau dia diuji kemewahan, dia enggak mabuk. Jangan-jangan karena ini menjadi hijab buat aku dengan Tuhanku. Nah, orang yang bersyukur itu ialah kalau ia ditimpa musibah dia bersabar, kalau diuji kemewahan dia bersyukur. Saya sering mengatakan 2 sayap kehidupan menerbangkan orang ke langit, sayap kesabaran dan sayap syukur. Sabar pada saat ditimpa musibah, syukur pada saat diuji kemewahan. Nah, topik kita hari ini adalah mensyukuri nikmat Islam. Apa itu Islam? Iya, Islam ini adalah puncak daripada segala puncak nikmat. Semewah apapun kita, tapi kalau kita tidak mendapatkan hidayah dari Allah, dan hidayah yang paling puncak itu adalah keislaman kita. Kita bersyukur karena kita terlahir sebagai seorang muslim, tapi lebih bersyukur lagi karena kita mempraktekkan ajaran Islam itu sendiri. Karena itu saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, bagaimana mensyukuri kalau kita itu sebagai orang yang dibimbing oleh Allah menganut ajaran agama Islam yang kita anut ya. Nah, caranya adalah mari kita mengamalkan seluruh perintah-perintah ajaran agama Islam itu kita amalkan, apa yang dilarang jangan dilakukan. Itu caranya mensyukuri nikmat Allah. Dalam bentuk keislaman. Perintah Al-Quran, salat, aqimus salat. Ya. Kemudian kita diperintahkan juga wa'atuz zakat, keluarkan zakat, wa'atimul hajj, tunaikan haji. Nah, sekarang kalau kita memang mensyukuri Islam itu sebagai suatu nikmat, puncak daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah seluruh amal-amal yang dianjurkan, yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Tapi juga sebaliknya, apapun yang dilarang harus juga berani untuk melakukan cutting, potong, putus, langganan dosa-dosa masa lampau kita itu, cut dari sampai di sini. Jangan lagi melakukan hubungan perzinahan, selingkuhan, itu dosa besar. Jangan lagi mengambil haknya orang lain seperti korupsi, nyolong dan sebagainya. Jangan mendalimi orang lain. Ya,
itu semuanya adalah termasuk dosa besar. Jangan musyrik, lebih besar lagi. Nah, caranya seperti apa? Mari kita kembalikan diri kita kepada rel yang benar, siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yang artinya insya Allah kita sudah paham semuanya. Itulah nikmat Islam. Baik. Saya kira itu. Baik, alhamdulillah. Ya. Baik, terima kasih banyak Prof. Kita akan lanjutkan lagi bahasan kita mengenai syukur akan nikmat Islam. Tentunya hanya di sini di Khazanah Islam Metro TV bersama dengan Profesor Dr. Nazaruddin. Kalau memang betul-betul orang itu mendapatkan hidayah dari Allah dalam bentuk keislaman, maka apa yang diperintahkan Islam, dia harus sesuai dengan tuntunan itu di dalam mengambil suatu kebijakan. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, kita kembali lagi di Khazanah Islam Metro TV bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Tema kita adalah mensyukuri nikmat Islam. Saya pernah mendengar ada orang bilang, saya menjadi seorang muslim yang baik itu kan harus mendapatkan hidayah dari Allah. Itu hidayah dari Allah. Nah, tapi saya ingin menggali lagi lebih dalam, Prof. Apa sih maksudnya konsep di dalam keimanan hidayah? Dan saya juga pernah mendengar ada istilah irsyad itu. Apa perbedaannya, Prof? Silakan, Prof. Ya, bagus sekali ya. Jadi itulah kekayaan bahasa Arab ya. Hidayah, irsyad sama-sama diartikan sebagai petunjuk. Ya. Tapi rasa bahasa Arabnya dan konsep syariahnya itu berbeda. Kalau hidayah, yaitu petunjuk dari Allah. Maka itu Allah sang pemberi petunjuk disebut Al-Hadi. Di dalam Asmaul Husna itu kan Al-Hadi. Maha pemberi petunjuk. Tapi kalau petunjuk itu dari manusia, nasihat-nasihat dari syekh kita, dari guru kita, ustadz kita, orang tua kita, itu namanya irsyad. Dari akar kata rasyad, irsyadun, petunjuk. Ya. Orang yang memberi petunjuk itu disebut mursyid. Kalau tadi pihak yang memberi petunjuk itu Allah, disebut Al-Hadi. Al-Hadi yaitu Allah, Al-Mursyid yaitu orang yang beri petunjuk. Dalam ilmu tarekat kan biasa itu ada yang disebut dengan mursyid. Siapa mursyidnya? Ya. Mursyid itu artinya pemberi petunjuk. Jadi rasyadah, rusdon, irsyadon ya. Jadi dalam bahasa Arab itu misalnya tukang parkir. Kita kan sering nanya, mana jalan ke Blok M ya? Tanya tuh tukang parkir, ya. Pak boleh nanya mas, di mana? Kita mau ke Blok M di mana ya? Oh Pak itu lurus nanti di depan belok kiri, ya. Lampu merah kedua nanti belok kanan lagi, terus saja dapat Blok M. Nah itu namanya petunjuk dalam artian irsyad. Irsyad. Ya. Tukang parkirnya disebut mursyid karena dia memberikan petunjuk kepada kita untuk sampai ke Blok M. Ya. Konkret. Tapi kalau Allah, ya. Petunjuknya itu bukan disebut irsyad. Tapi hidayah. Lebih tinggi mana antara hidayah dan irsyad? Tentu lebih tinggi adalah hidayah. Jadi hidayah itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Yang kita mohonkan di situ adalah hidayah dari Allah. Iya kan? Kita mohon kepada Allah hidayah. Nah, salah satu bentuk hidayah Allah itu adalah Islam. Nah, kita harus mensyukuri bahwa hidayah dalam bentuk Islam yang masuk dalam benak kita, masuk dalam pikiran kita, masuk dalam perbuatan kita, masuk dalam pandangan hidup kita, itu adalah Islam, maka itu yang harus kita syukuri. Bagaimana merasakan Islam ini sebagai suatu kenikmatan yang harus kita syukuri, seperti tadi saya katakan, tidak ada artinya kita ber-KTP Islam, tidak ada artinya kita menganut agama Islam. Tapi kalau lain perbuatan kita, lain yang dikonsepsikan di dalam kitab ajaran Islam, yaitu Quran dan hadis. Seorang mukmin yang sejati, seorang yang mendapatkan hidayah Allah, di samping secara formal KTP-nya beragama Islam, sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, tapi dia juga harus mampu meyakini dengan hakul yakin, at-tasdiqu bil qalb, ya kan? Kemudian wal amalu bil jawarih, mengamalkan dengan perilaku, ya. Solusi-solusi setiap persoalannya itu tercermin hidayah Allah di situ itu. Jangan sampai nanti ya dia seorang muslim tapi solusi yang diberikan kepada stafnya, karyawannya bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Itu tidak mensyukuri
hidayah. Sebagai dia seorang pemimpin, pemerintah misalnya, kalau memang betul-betul orang itu mendapatkan hidayah dari Allah dalam bentuk keislaman, maka apa yang diperintahkan Islam, dia harus sesuai dengan tuntunan itu di dalam mengambil suatu kebijakan. Nah, supaya kita permanen berdiri di atas hidayah ini, selalu kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Kebalikannya jalan yang bengkok, jalan yang fluktuatif. Nah, inilah hidayah. Hidayah dari Allah itu jangan menempuh jalan yang zigzag kanan kiri, ad-dhalin, jangan juga menempuh jalan yang fluktuatif, al-maghdub. Jadi al-maghdub jalannya orang yang fluktuatif, ad-dhalin jalannya orang yang zigzag. Tapi siratal mustaqim jalannya orang yang mendapatkan hidayah. Islam itu adalah hidayah karena mengajak kita untuk menempuh perjalanan yang lurus. Nah, para pemirsa dimanapun juga berada, praktis dan sangat sederhana pengertian Islam sebagai sebuah hidayah. Ya, dengarkan kata hatinya, cerminkan kata hati itu benar enggak itu, konfirmasikan kepada Al-Quran dan hadis. Kalau kata hatinya itu simetris, cocok dengan Quran dan hadis, go ahead, jalanlah. Minggir yang lainnya. Kenapa? Karena kita berada dalam rel yang benar. Hanya orang yang berjalan di atas rel yang benar yang bisa sampai ke tujuan. Tapi kalau melenceng dari rel, bisa nggak sampai ke tempat tujuan? Nggak mungkin kan. Maka itu, mari kita mohon kepada Allah hidayah. Dan mari kita mensyukuri hidayah itu dengan cara mengamalkan. Kalau hidayah itu adalah Islam, amalkan ajaran Islam. Pasti kita akan sampai ke tempat tujuan. Dunia ini kita bahagia, insya Allah akhirat juga menanti surga di sana. Amin, Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Prof. Silakan dulu lagi. Prof, tapi seringkali ya Prof, ada juga orang yang terjebak ini Prof. Merasa sudah berada di jalan yang benar Prof. Tapi sikap dan perbuatannya ini tidak mencerminkan kemuliaan akhlak gitu. Nah itu kenapa ya Prof bisa begitu Prof? Iya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Di dalam diri kita itu kan ada big choice ya. Ada pilihan, ada direction, dan kita ada direkturnya kan. Direction itu petunjuk, kalau mau kanan boleh, kiri boleh. Kita pemegang setir nih. Mau lurus boleh, mau kanan boleh, mau kiri boleh. Nah, kalau orang itu dikendalikan oleh nafsu. Ya. Wow, ini jalan menarik ini. Betul. Jangan salah. Jalan menuju surga itu berliku dan berkelok. Tapi jalan menuju neraka itu gemerlap dan harum. Hati-hati terhadap gemerlapan dan yang harum. Boleh jadi itu muaranya neraka. Dan jangan mencegah, mencelah, dan putus asa. Oh, kok jalannya berliku seperti ini. Ujungnya itu biasanya surga. Ya Allah. Nah, itu sebuah rumus sebetulnya. Nah, acuan kita perlu ada hidayah. Hidayah itu adalah Quran dan hadis. Mari kita terus dan terus membaca Quran, karena Quran itu adalah bentuk real hidayah Allah untuk kita semuanya. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Prof ini. Dan semoga kita bisa mensyukuri nikmat Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Menjadi seorang Muslim itu tidak hanya orang-orang yang hanya memperkaya dirinya dengan keilmuan Islam, tetapi juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga hubungan yang hablum minallah, hablum minannas itu bisa benar-benar terjaga. Dengan akhlak yang mulia, itu salah satu contoh bahwa Islam itu sudah benar-benar ada di dalam diri kita. Insya Allah. Gitu ya Prof ya. Prof izinkan saya minum kopi. Terima kasih Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, pemirsa, memang tidak salah pilihan kita pada siang hari ini untuk minum luwak white coffee. Kenapa? Karena luwak white coffee, kopinya nikmat, nyaman diminum, dan pastinya halal. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Tuhan kami, Ya Rabbi. Segala puji hanya padamu Allah, Tuhan bagi semesta alam, yang maha pengasih dan maha penyayang, penguasa
Anugerah yang kau beri penuh dengan nikmat. Ya Allah, jangan kau beri kami jalan. Karena kalau kita bersikap terhadap yang berbeda keyakinan, Al-Quran mengajarkan apa? Lakum dinukum waliyadin. Buat kamu agama kamu, buat kami agama kami. Inilah sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim yang mencerminkan pemahaman agama yang sempurna dengan benar. Setiap manusia tentu memiliki masalah, namun tidak sedikit diiringi dengan keluhan. Bahkan, hampir di setiap anugerah dan nikmat yang menghampiri, kita sambut bukan dengan rasa syukur, melainkan dengan bibir cemberut, la'an nafas, tanda tidak puas. Lalu membanding-bandingkan dengan nikmat yang diberikan kepada orang lain, seakan Tuhan tidak memberikan sedikit pun nikmat kepada dirinya. Jalani hidupmu dengan rasa sabar dan penuh syukur akan karunia yang diberikan Tuhan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Detik demi detik kita lewati, menit demi menit, bahkan jam. Tidak lepas di dalam hati kita, pikiran kita untuk mensyukuri semua nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ada satu hal yang menarik yang sebenarnya ingin dibahas di segmen ketiga ini, pada saat kita membuka Al-Qur'an ataupun hadis ataupun juga ajaran dari para guru-guru kita dan ulama-ulama kita yang mengatakan bahwa sebenarnya ajaran Islam itu adalah ajaran yang sempurna, agama yang sempurna. Dan sudah hadir bersama kita untuk membahas mengenai masalah ini, yaitu guru kita, Dr. Ali Nurdin. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kenapa Islam disebut sebagai agama yang sempurna, Ustadz? Silakan. Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. Penegasan bahwa Islam adalah agama yang sempurna, Allah langsung sampaikan di surah Al-Maidah, surah 5 ayat yang ketiga. Di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan agamamu dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu dan aku ridho Islam menjadi agamamu. Dari ungkapan ayat ini maka kemudian kita simpulkan bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah risalah yang sudah sempurna, menyempurnakan dari risalah yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Dari mana kita menilai bahwa Islam ini agama yang sempurna? Paling tidak dari dua hal, dua parameter. Eksternal, sang pembawa risalah, dan internal isi risalah ataupun isi ajaran itu sendiri. Dari pembawa risalahnya yaitu Nabi kita Muhammad SAW, kita ketahui bahwa beliau adalah seorang nabi yang bahkan sebelum diangkat sebagai nabi atau rasul, beliau telah dipuji oleh kaumnya sebagai orang yang terpercaya. Maka beliau mendapat gelar Al-Amin, terpercaya. Dan kemudian pada akhirnya ketika beliau menerima risalah Islam, Al-Quran memujinya sebagai wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Nabi berbudi pekerti yang luhur. Dan sudah banyak hal yang dapat kita kuatkan dan yakinkan bahwa Rasulullah pembawa risalah Islam adalah sempurna kemanusiaannya, sempurna dalam konteks untuk membawa risalah itu sehingga tidak wajar bagi yang menolaknya. Kemudian yang kedua, dari sisi ajarannya yang terdapat dalam Al-Quranul Karim, yang kemudian ditafsirkan, dirincikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis,
Al-Quran sebagai sebuah mukjizat sudah tidak bisa diragukan baik dari segi nakli penegasan Al-Quran maupun akal sehat kita. Dari mana kita mulai? Mari kita ambil contoh. Kalau mukjizat para rasul sebelumnya itu bersifat material dan temporer. Material karena berupa hal yang bisa kita lihat. Seperti Nabi Nuh membuat kapal. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar tidak hangus. Nabi Musa dengan tongkatnya, Nabi Isa dengan menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Dan semua mukjizat itu selesai ketika nabinya wafat. Maka begitu Nabi Musa wafat misalnya, tongkatnya tidak lagi menjadi mukjizat. Nabi kita Muhammad SAW yang membawa risalah Islam terdapat dalam Al-Quran, meskipun Rasulullah telah wafat, maka Al-Quran tetap menjadi mukjizat sebagai bukti kebenaran dan kesempurnaan ajaran Islam. Buktinya apa? Yang pertama, Al-Quran tetap terjaga sepanjang masa karena Allah sendiri yang menjaganya. Bagaimana cara Allah menjaga Al-Quran? Itulah salah satunya melalui kecintaan umat ini untuk terus membaca, mempelajari, dan bahkan menghafalkannya. Yang kedua, buktinya adalah penegasan dari Al-Quran juga di surah nomor 2 ayat 23, di mana Allah berfirman, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithlih. Dan jika ada orang yang meragukan Al-Quran yang kuturunkan kepada hambaku itu adalah dari Allah, maka silahkan fa'tu bi suratim mim mithlih, membuat yang seperti Al-Quran. Tidak perlu 114 surah, tidak perlu 30 juz, cukup satu surah, bahkan separuh surah yang pendek. Adakah manusia yang sanggup untuk memenuhi tantangan ini? Lagi-lagi Al-Quran menjawab di surah 17, surah Al-Isra ayat yang ke-88. Katakanlah, jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, maka tidak akan sanggup untuk mewujudkannya. Meskipun mereka saling bahu-membahu untuk saling membantu. Ini bukti lain tentang kesempurnaan ajaran Islam. Nah, dari sisi substansi ajarannya, kita juga mengetahui Al-Quran menggambarkan bahwa Islam itu seperti sebuah pohon yang kuat, pohon yang baik. Misalnya di surah Ibrahim, surah 14 ayat 24-25, Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha thabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukullaha kull hinin bi'idni rabbiha. Tahukah kalian bahwa kalimat yang baik, maksudnya kalimat thayyibah, itu adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, adalah bukti keislaman seseorang. Itu seperti sebuah pohon yang baik. Kriterianya apa? Asluha sabit, akarnya kuat, akidah keimanannya mantap. Inilah tauhid. Dan inilah satu-satunya yang dimiliki oleh agama di dunia ini, tauhid, meyakini Allah yang esa. Pohon itu menjulang ke langit. Maksudnya apa? Syariatnya istiqomah dikerjakan. Dan pohon itu berbuah di setiap musim atas izin Tuhannya, adalah simbol akhlak yang baik, simbol budi pekerti, perilaku yang positif yang bermanfaat buat sesama. Maka seorang muslim yang baik mengikuti ajaran yang sempurna itu, keyakinannya mantap, syariatnya istiqomah, dan akhlaknya mulia. Inilah bukti dari dalil nakli atau dari sekian penegasan Al-Quran tentang kesempurnaan ajaran Islam. Namun meskipun kita yakin bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang sempurna, Al-Quran juga mengajarkan bahwa kita tidak boleh menghakimi, menyalahkan agamanya orang lain, apalagi menghinanya. Ini penting untuk kita garis bawahi. Di surah 6 108 Allah berfirman, janganlah kamu mencaci maki Tuhannya orang lain. Jangan menyalah-nyalahkan Tuhannya orang lain. Meskipun menurut kita itu adalah salah. Alasannya apa? Karena setiap orang memandang benar keyakinannya. Ini berarti apa? Keyakinan kita yang mendalam tanpa ada keraguan bahwa Islam adalah agama yang benar. Islam adalah agama yang sempurna. Bukan berarti kita diizinkan untuk menyalahkan dan menghakimi agama orang lain. Sekali lagi, meskipun menurut kita salah. Karena apa? Karena kalau kita bersikap terhadap yang berbeda keyakinan, Al-Quran mengajarkan apa? Lakum dinukum waliyadin. Buat kamu agama kamu, buat kami agama kami.
Inilah sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim yang mencerminkan pemahaman agama yang sempurna dengan benar. Yaitu kita yakin bahwa agama kita sempurna dan benar, namun pada saat yang sama kita bertoleran atas perbedaan agama dengan orang yang lain. Demikian Ustaz. Baik, Masya Allah Ustaz. Nanti kita akan lanjutkan Siap, lagi ya siap. Ustaz ya. Melihat perkembangan zaman saat ini, banyak orang yang menjadi pribadi mengaku Islam tetapi kehidupannya tidak Islami. Nah, kita akan bahas di segmen selanjutnya. Tetaplah di Khazanah Islam Metro TV. Bukan Allah yang rugi kalau sampai seseorang tidak mengerjakan ajaran atau risalah ataupun ibadah. Termasuk seandainya manusia misalnya meninggalkan agama ini, bukan Allah yang rugi. Karena Allah tidak membutuhkan apapun dari manusia. Iya, menjadi seorang muslim itu tidak hanya mengucapkan kalimat syahadat. Menjadi muslim kita juga wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang lainnya. Tetapi menjadi muslim itu bisa terlihat sebenarnya dari sikap dan perbuatan kita. Nah, di era saat ini yang di mana teknologi begitu pesat, perubahan gaya hidup pun ikut jadi gaya hidup pun ikut jadi berubah karena teknologi tersebut. Akhirnya tidak jarang juga hal-hal tersebut bisa menggerus keimanan seseorang. Terlihat dari perubahan sikap dan tingkah lakunya. Ataupun juga mungkin orang akhirnya yang tidak mengenal Islam melihat, oh, orang Islam kok begitu sih gitu. Atau mungkin yang lebih parahnya akhirnya dia mengaku Islam tapi hidupnya tidak Islami gitu. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga keislaman kita sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Silakan. Ada banyak faktor dan variabel mengapa seseorang itu tidak berkomitmen dengan agamanya. Di antara yang paling menonjol adalah 3. Faktor keluarga, lingkungan pergaulan, dan lingkungan pendidikannya. Karena sebetulnya ketika faktor inilah yang membentuk kepribadian dan mempengaruhi kualitas keimanan seseorang. Itulah mengapa Rasulullah SAW pesan wanti-wanti agar kita itu pandai memilih teman yang dapat membantu untuk menjadikan kita memiliki kepribadian dan beragamanya lebih baik. Bahkan di Al-Quran kita temukan ada ayat di surah 25, surah Al-Furqan, ayat yang ke-28, di mana dalam ayat ini diceritakan tentang orang yang nanti di akhirat itu menyesal. Ya. Menyesal kenapa? Karena telah memilih teman akrab yang salah. Ya laitani lam attakhid fulanan khalila. Celakalah aku, kenapa saya dulu berteman sama dia? Ini berarti apa? Sungguh besar pengaruh pertemanan, pengaruh persahabatan bagi kehidupan keberagaman seseorang itu. Maka agar kita menjadi bisa lebih istiqomah dalam sikap beragama, yang tidak kalah pentingnya adalah 1, memilih persahabatan, pertemanan, lingkungan pergaulan yang dapat membantu kita untuk lebih istiqomah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, agar kita lebih istiqomah berkomitmen dengan agama kita, jangan berlebihan dalam menjalankan agama ini. Di surah nomor 11, surah Hud, ayatnya yang ke-112, Allah berfirman, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw." Bersikaplah konsisten istiqomah atas apa yang telah diperintahkan, ya, dan jangan melampaui batas. Karena biasanya orang yang bersikap melampaui batas dalam beragama, termasuk terlalu rajin, misalnya gitu ya, itu pasti akan bertentangan dengan fitrah agama Islam itu sendiri. Di zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang bernama Abu Darda Al-Ansori. Beliau itu terkenal kalau malam selalu tahajud, kalau siang selalu berpuasa. Ini kan tujuannya ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi konsekuensi atau akibat dari pilihan seperti itu apa? Kewajiban terhadap istrinya tidak ditunaikan, kewajiban terhadap lingkungannya tidak dilaksanakan. Dan itu bukan Islam. Kalau melampaui batas, misalnya kalau kita semalaman terus qiyamul lail bertahajud itu.
kemungkinan besar pagi pingsan. Iya. Nggak bisa melaksanakan kewajiban yang lain. Betul. Sebalik terus puasa terus. Kemungkinan besar ada kewajiban utama yang tertunda. Kalau mahasiswa misalnya kok puasa dan bangun malam terus, kapan dia harus belajar? Maka ada ketentuan-ketentuan termasuk ajaran agama ini yang harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, yaitu mempertimbangkan apa? Proporsionalitas. Yang ketiga, agar kita tetap istiqomah, tidak kemudian menyimpang, apalagi sampai mengabaikan ajaran ini. Yang terpenting lagi apa? Di surah nomor 11 ayat 120, bacalah kisah-kisah sejarah hidup orang-orang yang menurut kita sangat ataupun bisa istiqomah. Karena apa? Salah satu kelebihan atau kehebatan kisah di Al-Quran khususnya, dan kisah apa saja orang baik, itu dapat cepat mempengaruhi hati seseorang. Maka di Al-Quran dikatakan misalnya tadi di ayat yang kita sebut, surah 11 ayat 120, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan setiap rasul yang kami kisahkan kepadamu, tujuannya apa? Agar kami kuatkan hatimu, agar kami istiqomahkan hatimu. Maka penting untuk kita berusaha mencari buku-buku literatur yang dapat membantu kita untuk menjadi tumbuh lebih baik. Dan kemudian yang berikutnya, yang tidak juga kalah pentingnya, agar kita dapat konsisten, istiqomah terhadap ajaran Islam yang kita yakini sempurna ini adalah memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Di antara doa penting agar kita selalu istiqomah, misalnya kita lihat contohnya di surah Ali Imran, surah nomor 3, ayat yang ke-8, di mana Allah berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, Tuhan yang membimbing, yang melindungi, yang mencurahkan rahmat, itu adalah Rabb. Mayoritas doa di Al-Quran selalu dimulai dengan kata Rabb. Kadang Rabbi, kadang Rabbana. Sedikit sekali yang menggunakan penyebutan Allah langsung, misalnya Allahumma. Maksudnya apa? Yang ditekankan adalah pada aspek bagaimana manusia merasa bahwa kita punya Tuhan, punya Allah yang betul-betul senantiasa akan melindungi kita. Maka itu yang kita fokus dan sebutkan. La tuzigh qulubana, jangan cabut, ya, jangan condongkan hati kami dalam perbuatan atau dalam kesesatan penyimpangan setelah engkau beri hidayah, setelah engkau beri petunjuk. Ini berarti apa? Istiqomahkan kami. Jangan sampai kemudian hal-hal yang baik yang sudah kita kerjakan dalam agama kita menjadi kita abaikan, apalagi kita tinggalkan, dan apalagi kalau ada fenomena misalnya yang kemudian sama sekali meninggalkan ajaran ini. Karena apa? Karena bukan Allah yang rugi kalau sampai seseorang tidak mengerjakan ajaran atau risalah ataupun ibadah. Termasuk seandainya manusia misalnya meninggalkan agama ini, bukan Allah yang rugi. Karena Allah tidak membutuhkan apapun dari manusia. Bahkan Al-Quran mengilustrasikan atau menegaskan, mohon maaf, semacam tantangan dari Allah ya, di surah 14 ayat 8, in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Jika kamu dan seluruh penduduk bumi ini semuanya ingkar kepada Allah, maka Allah maha kaya, lagi maha terpuji. Semoga kita bisa istiqomah. Masya Allah, terima kasih banyak Prof. Tadi ada 4 poin penting pemirsa yang disampaikan oleh Prof. Dr. Ali tadi, Ustadz mengatakan bahwa bagi kita umat Islam untuk menjaga keistiqomahan kita, yang pertama tadi adalah berkawan dengan orang-orang soleh. Kita harus memilih teman-teman kita. Yang kedua tadi adalah kita membaca kisah-kisah ya yang menginspirasi kita, kisah-kisah positif, baik itu kisah-kisah para nabi, supaya kita bisa benar-benar belajar dari kisah-kisah para nabi tersebut sehingga kita bisa sadar esensi kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi adalah tidak berlebih-lebihan di dalam beribadah ya, sehingga kita bisa menjaga hak-hak badan kita dalam rangka untuk menjalankan kewajiban kita. Dan yang terakhir adalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Terima kasih banyak Ustaz. Mohon maaf kalau ada salah penyampaian. Benar nggak tadi saya nyampainya? Benar. Soalnya beliau guru saya salah-salah.
Mudah-mudahan berfaedah dan kita bisa diberikan kekuatan untuk menjalankan keseharian kita. Izinkan saya buat minum kopi dulu ya, Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, memang pas sekali kalau siang hari ini kita minum kopi. Kopinya adalah Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum, dan pastinya halal. Saya David Halik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam telah mengajarkan pada kita tentang aturan, mulai dari perdagangan sampai masalah harta warisan. Islam juga mengatur kita tentang hubungan antar manusia, agar kita dapat jaga hati, jaga mata, jaga telinga. Islam bukan cuma aturan, karenanya harus jadi tuntunan. Islam jalan untuk selamanya di dunia dan akhirat. Rame-rame yuk kita belajar agar kita jadi orang berakal. Rame-rame yuk kita beramal agar kita jadi orang beriman. Metro TV, knowledge to elevate.